Nah, untuk tipe yang pertama ini teman-teman adalah tipe strike ya, tipe strike atau tipe segaris. Nah, untuk yang tipe strike ini dia pasti memiliki tombol seperti ini ya. Ada yang di sebelah sini, ada yang di sini, tergantung model ya, tapi yang pastinya mempunyai tombol untuk menggerakkan atau memindahkan handle ini. Jadi tipe strike itu seperti itu ciri-cirinya. Dan satu lagi ini akan ya seperti ini ya, lurus dia teman-teman. Ini tipe yang strike. Jadi untuk memindahkan handle ini harus dalam posisi tertentu ya, harus menekan tombol ini teman-teman ya. Oke, untuk memindahkan dari posisi P ke R itu kita harus menekan tombol ini teman-teman ya. Kalau tidak ditekan dia tidak akan bisa berpindah handlenya. Jadi seperti ini, ditekan kita pindahkan ke R. Nah, untuk dari R ke N, kalau tipe yang strike ini dia tidak perlu menekan tombol, jadi dia bisa langsung saja. Begitu juga dari N ke D ya, D4 tidak perlu ditekan. Dari D ketiga juga tidak perlu ditekan, tetapi dari 3 ke 2 itu kalau tidak ditekan dia tidak akan bisa berpindah teman-teman. Kenapa? Jadi di setiap kendaraan itu ada yang namanya maksimum downshifting namanya. Jadi maksimum downshifting itu RPM tertentu ya yang diizinkan untuk melakukan perpindahan gigi pada gigi tertentu. Dan nanti mudah-mudahan bisa ada waktu saya akan sampaikan, akan jelaskan terkait dengan maksimum downshifting. Dari setiap kendaraan itu berbeda-beda untuk RPM-nya. Jadi untuk ketiga kedua ini harus ditekan ya, baru bisa berpindah. Kalau untuk mengembalikan ke posisi P dari 2 ke 3 tidak perlu ditekan, 3 ke 4 tidak perlu, D ke N juga tidak perlu, tetapi dari N ke R wajib menekan tombol ini teman-teman. Ya, dari R ke P juga sama. Nah, itu adalah untuk yang tipe strike atau tipe lurus segaris ya teman-teman. Nah, untuk tipe yang kedua ini teman-teman, itu yang namanya adalah tipe gate ya, gate type. Jadi itu untuk tipe gate type ini dia tidak memiliki tombol di handle-nya. Karena untuk pengoperasian untuk memindahkan handle ke posisi dari PRND ini, dia hanya cukup dengan mengarahkan handle sesuai dengan alurnya. Makanya disebut dengan gate type karena dia memiliki seperti gerbang-gerbang ya, alur-alur gerbang seperti ini. Jadi tidak memiliki tombol untuk menggerakkan handle. Pindahkan dari posisi P teman-teman. Kita geser saja ke kiri, terus ke R. Nah, dari R ke N juga tinggal tarik saja. N ke D3, ke D ya, D terus D3 geser, kedua ke L. Jadi pengoperasian handle-nya kalau yang gate type ini, tipe gerbang ini, kita ikuti saja alur-alurnya ya, tanpa menekan tombol yang ada di tanpa menekan tombol seperti yang tadi di tipe strike ya. Jadi harus dari P ke R harus ditekan dulu, dari R ke P ditekan juga, dari N ke R juga harus ditekan. Jadi bedanya itu dengan yang tipe strike tadi. Jadi kalau tipe gate ini lebih mudah pengoperasiannya tanpa menekan tombol-tombol ya. Tinggal menggerakkan sesuai alur dari handle transmisinya. Oke teman-teman, itu yang untuk tipe gate atau gate type. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tipe ini ya teman-teman, tipe sequential gate type. Jadi ini agak berbeda dengan yang tipe yang gate type tadi. Kalau yang tipe gate type itu posisinya P, R, N, D ada 2 atau ada 3, 2L gitu ya. Tapi kalau yang sequential gate type ini dia hanya sampai D di sini. Terus dia ditambah lagi ke arah kanan ada huruf M. Nah, di beberapa model juga ada yang menggunakan huruf S. Ada yang bilang itu sequential, ada juga yang bilang sport. Nah, jadi bisa selain otomatis juga bisa dioperasikan secara manual transmisinya. Nah, ini M manual. Jadi pengoperasiannya yang sequential gate type ini, ketika posisi handle-nya di posisi D, itu perpindahan giginya akan otomatis dari posisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan juga pengoperasian gigi ke tinggi ke rendah juga sama. Dari 4, 3 ke 2, 1 itu akan otomatis perpindahannya. Tapi kalau kita geser ke arah kanan ke M atau ke S, kalau pada model-model tertentu seperti Fortuner dan Innova itu pakai huruf S ya, tapi sama saja fungsinya, itu akan perpindahan giginya tidak menjadi otomatis tapi akan manual tergantung pergerakan handle ini. Kalau ke atas kita gerakkan, maka giginya akan bertambah ke gigi yang lebih tinggi. Kalau ke bawah akan berpindah ke gigi yang lebih rendah. Misalnya lagi kondisi gigi sekarang ini gigi 4, ketika kita tambah ke arah plus maka akan pindah ke gigi 5, 6. Nah, kalau mau menurunkan dalam posisi gigi 6 misalnya, maka kita
arahkan ke bawah, 5 4 3 2 1. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi walaupun mobil ini matic, tapi kita bisa mengontrolnya juga secara manual dengan adanya tipe yang sequential gate type ini. Sebenarnya sih yang tipe gate juga bisa, tapi dengan menggerakkan handle-nya ya, gitu teman-teman ya. Jadi itu beberapa model dari tipe handle transmisi di kendaraan otomatis. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.